Allah yang menciptakan kita manusia. Maka Allah sangat paham, karena yang memberikan komponen-komponen di dalam diri kita itu semuanya Allah. Kita dicipta oleh Allah dari tanah. Kemudian kita dihidupkan oleh Allah dengan yang namanya ruh. Kemudian kita dilengkapi oleh Allah dengan yang namanya akal pikiran. Setelah itu ditambahkan lagi komponen oleh Allah dengan yang namanya nafsu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban mubarakan wa amalan mutaqabbalan walhamdulillahi rabbil alamin. Untuk menuntut ilmu, mencari tambahan ilmu, wabil khusus ilmu din, ilmu agama, sehingga mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada malam hari ini mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Malam hari ini kita selesaikan bagian terakhir dari fasal tentang al-istighfar, tentang istighfar, tentang keutamaan-keutamaan istighfar, petunjuk-petunjuk dari baginda Nabi tentang bagaimana pada saat kita umat beliau melakukan perbuatan dosa, maka apa yang harus kita lakukan setelah itu agar kita mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abi Hurairah, semoga Allah meridhai beliau, anin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama qala, dari baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau bersabda, walladzi nafsi biyadihi lau lam tudhnibu la dhahaballahu bikum wa la jaa biqaumin yudhnibuna wa yastaghfiruna Allah fayaghfiru lahum. Rawahu Muslim. Hadis dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu an, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, walladzi nafsi biyadihi. Hadis yang diawali dengan sumpah. Berarti di dalam hadis ini terdapat satu pesan yang sangat penting. Karena tidak mungkin baginda Nabi akan bersumpah apabila pasal yang disumpahkan oleh beliau itu persoalan yang biasa-biasa saja. Tidak mungkin. Maka pada saat baginda Nabi menyatakan dengan sumpah beliau, berarti yang disampaikan ini sesuatu yang amat penting, sehingga harus menjadi perhatian kita bersama. Walladzi nafsi biyadih, dengan atau atas zat yang jiwaku berada di tangannya, yaitu kalau kita bisa artikan ini wallahi billahi, begitu ya. Jadi bersumpah atas nama Allah, tetapi dengan kalimat walladzi nafsi biyadih, demi zat yang jiwaku berada di dalam tangannya, di dalam genggamannya. Lau, jika, lam tudhnibu, kalian tidak berbuat dosa. Lau lam yudhnibu, jika atau sekiranya, seandainya kalian tidak berbuat dosa, la dhahaballahu bikum. La, dhahaba diawali dengan huruf la, lam taukid, berarti sungguh-sungguh. La dhahaballahu bikum,
sungguh-sungguh Allah akan menghilangkan kalian atau Allah akan membinasakan kalian. Wala jaa biqaumin, diawali lagi oleh Allah kata jaa dengan lam taukid. Berarti ini sungguh-sungguh. Nah, berarti yang disampaikan baginda Nabi betul-betul serius, makanya diawali dengan sumpah beliau. Wala jaa biqaumin, sungguh Allah akan mendatangkan satu kaum yudnibuna, yang kaum itu melakukan perbuatan dosa, fayastaghfirunallah, maka mereka memohon ampun kepada Allah, fayaghfirulahum, maka Allah mengampuni mereka. Ana artikan secara lengkap. Demi zat yang jiwaku berada di dalam genggamannya, jika seandainya kalian tidak berbuat dosa, kalian tidak melakukan dosa, sungguh Allah akan menghilangkan kalian, Allah akan membinasakan kalian. Lalu sungguh Allah akan mendatangkan suatu kaum lain, yang kaum itu melakukan perbuatan dosa. Setelah itu mereka memohon maaf kepada Allah, maka Allah memberikan maaf kepada mereka. Sekilas hadis ini pasti akan membingungkan kita, ya, akan membuat kita bingung. Bagaimana tidak membuat kita bingung? Baginda Nabi menyampaikan, jika kalian tidak melakukan perbuatan dosa, maka pasti Allah akan membinasakan kalian. Wah, ini aneh ini. Kalau kita tidak melakukan perbuatan yang berdosa, justru Allah akan membinasakan kita. Allah akan menghilangkan kita. Setelah itu Allah akan mengganti kita dengan satu kaum, yang mana kaum itu melakukan perbuatan dosa. Ya. Apa ini maksudnya? Apakah hadis ini berarti Allah itu menganjurkan kepada kita agar kita melakukan perbuatan dosa? Tidak. Jadi bukan itu maksudnya. Hadis ini menggambarkan bahwasannya Allah itu mempunyai sifat Ghafurun. Allah itu pengampun. Maka salah satu nama mulia Allah, Asmaul Husna, adalah Al-Ghafar, yang maha mengampuni. Nah, maka Allah tidak akan bisa mencerminkan zatnya sebagai pengampun apabila pengampunan Allah itu tidak dibutuhkan. Jadi begini maksudnya. Di hadis ini Allah itu begitu memahami kita, para sahabat sekalian, sebagai manusia. Allah itu sangat mengerti kita karena Allah yang menciptakan kita. Contoh, pencipta HP ini, dia akan memahami 100% tentang HP ini, seluk-beluknya, dari yang terkecil komponen yang ada di dalam HP ini. Maka si pembuat itu akan sangat mengerti, bahkan hafal. Tetapi kita yang menggunakan HP ini enggak. Mungkin kita hanya tahu bagian-bagian besarnya saja, tapi bagian Allah yang menciptakan kita manusia, maka Allah sangat paham, karena yang memberikan komponen-komponen di dalam diri kita itu semuanya Allah. Kita dicipta oleh Allah dari tanah, kemudian kita dihidupkan oleh Allah dengan yang namanya ruh, kemudian kita dilengkapi oleh Allah
dengan yang namanya akal fikiran. Setelah itu ditambahkan lagi komponen oleh Allah dengan yang namanya nafsu. Paham tuh? Paham ya? Maka komponen-komponen di dalam diri kita ini Allah yang memberikan, Allah yang menciptakan. Nah, ada satu komponen yang diberikan oleh Allah di dalam diri kita yang namanya nafsu. Sehingga Allah sangat mengerti dengan nafsu itu, sungguh sangat tidak mungkin manusia itu akan terbebas dari dosa, akan terbebas dari kesalahan. Sungguh sangat tidak mungkin, kecuali orang yang sudah disucikan oleh Allah semenjak awal. Siapa itu? Baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka seorang manusia yang melakukan kesalahan, seorang manusia yang melakukan perbuatan dosa, itu adalah sebuah keniscayaan. Apa keniscayaan itu? Ya bisa dimaklumi. Bisa dimaklumi. Tidak mungkin manusia itu tidak melakukan perbuatan dosa. Jangankan kita, manusia pertama yang dicipta oleh Allah, baginda Nabi Adam alaihissalam, pada saat mata beliau pertama kali melihat kenikmatan-kenikmatan surga, di dalam surga begitu banyak tanaman-tanaman yang bisa dinikmati oleh Nabi Adam beserta istrinya. Tetapi Nabi Adam tergelincir hanya karena satu tanaman. Padahal tanaman di surga begitu melimpah, kenikmatan surga begitu melimpah, tapi ternyata merasa tidak cukup, justru tergelincir hanya karena satu tanaman. Kalau secara akal nggak rugi meninggalkan satu tanaman itu. Begitu banyak yang lainnya, kenikmatan yang bisa dinikmati. Tetapi jangan lupa Allah memasukkan komponen nafsu di dalam diri kita, sehingga sekelas Nabi Adam alaihissalam tergelincir dalam kesalahan. Rabbana dzalamna anfusana fa illam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Ya. Tetapi begitu tergelincir dalam dosa, maka kemudian Nabi Adam sadar, maka Nabi Adam kemudian beristighfar kepada Allah, mohon ampun kepada Allah. Nah, maka kalau di sini kita mau artikan agak ekstrim ya, agak ekstrim. Berarti sebetulnya kaum yang melakukan perbuatan dosa, tetapi kemudian dia minta ampun kepada Allah, ternyata kaum yang seperti itu lebih baik dibandingkan dengan kaum yang tidak melakukan dosa. Buktinya, kalau kita tidak melakukan perbuatan dosa sama sekali, Allah akan menghilangkan kita. Kita akan diganti oleh Allah dengan kaum yang melakukan dosa. Taat pada Allah. Iya kan? Bisa dipahami ya? Nah, setiap manusia itu berdosa. Tetapi sebaik-baik orang yang berdosa adalah orang yang memohon ampun kepada Allah. Kullu bani Adam khata'un khairu khata'in, dan sebaik-baik orang yang berbuat dosa adalah yang memohon ampun kepada Allah. Jangan lupa itu. Kita ini semuanya berbuat dosa, tidak ada. Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, semuanya nabi-nabi pun pernah salah kepada Allah. Bahkan pembunuhan pertama kali umat manusia dilakukan oleh anak seorang nabi, Qabil, ya. Nah, apalagi kita. Artinya
Allah itu sudah sangat paham bahwasannya ciptaannya yang namanya manusia itu tidak mungkin akan bersih dari dosa. Begitu loh. Tidak mungkin akan bersih dari dosa. Berarti kalau diartikan lebih ekstrim lagi, kalau ternyata kita manusia yang diciptakan oleh Allah itu kok kemudian kita sama sekali tidak melakukan dosa, mohon maaf, berarti bisa jadi Allah menilai ini ciptaanku yang gagal ini. Kan begitu ya? Jadi gagal, produk gagal gitu kan? Ya, bisa dikatakan produk gagal. Karena Allah memang menciptakan kita seperti itu. Karena kita diberikan komponen yang namanya nafsu ya. Nah, jadi hadis ini jangan diartikan, oh ternyata Allah menganjurkan kita untuk berbuat dosa. Tidak. Allah memaklumi kalau kita ini melakukan dosa. Tetapi sebaik-baik kaum, setelah dia melakukan dosa, maka kemudian dia menyadari kesalahannya, menyadari dosanya, dan kemudian dia beristighfar kepada Allah. Pasti Allah akan ampuni. Sampai di sini bisa dipahami? Ya. Mudah-mudahan tidak gagal faham ya dengan hadis ini.